Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini, itu belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah dan Dia adalah Bapa kita, dan di dalam diri kita terdapat roh yang datang dari Allah yang selalu menyertai kita, yang saat ini pun bekerja di dalam diri kita. Terutama Dia mengajarkan kita mengenal kebenaran, memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Dan gimana kita sebagai anak, tentu kita akan selalu dididik oleh Bapa kita. Kita akan selalu dibentuk, diubahkan, itu melalui Roh Kudus dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Allah, supaya kita benar-benar menjadi anaknya, anak yang sesungguhnya, tentu supaya kita dapat memperoleh tempat, yaitu di mana kelak kita akan bersama Dia di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa di sini dikatakan Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi di bagian ini jangan kita salah paham. Kita sebagai orang-orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya seperti apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ini yang perlu kita dalami, ini yang perlu kita pelajari, ya. Dan supaya saudara tidak gagal paham. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah mendatangkan kebaikan seperti apa. Jadi ini bukan tentang hal duniawi. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu Saudara berpikir mendatangkan kebaikan seperti supaya terkenal, kaya raya, atau sukses, ya, atau jadi penguasa dan terkenal. Itu adalah kebaikan menurut duniawi. Tetapi di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang menurut kehendak Allah, ya. Jadi kebaikan menurut Tuhan, bukan kebaikan duniawi. Sehingga yang terjadi adalah ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita, ya, bahwa Ia akan mendatangkan kebaikan di dalam diri kita, ya. Kebaikan yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa, ya. Nah, ini juga yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kebaikan yang datang dari Tuhan itu tentu adalah sebuah berkat, artinya bahwa di mana Tuhan menghendaki, ya, supaya hidup kita terarah, supaya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat ini juga Tuhan mengatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya Tuhan akan mendatangkan kebaikan, ya, datangkan kebaikan, berkat, atau mendidik, mengubah orang-orang yang mengasihi Dia. Ini tidak semua orang. Di sini dikatakan
untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, ini tidak semua orang. Ya. Jangan mengatakan bahwa ini untuk semua orang, tetapi karena ini menurut Alkitab, ya kita harus membahas ini menurut Alkitab, jangan menurut yang lain. Kan Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi menurut Alkitab ini Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, seperti apa ciri-ciri ya orang yang mengasihi Allah? Ciri-ciri orang yang mengasihi Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang mau menyediakan diri mereka. Mereka yang mau dididik. Mereka yang mau diubahkan diri mereka supaya menjadi anak Allah. Itulah ciri-ciri orang yang mengasihi Dia, ya. Dan bagi mereka yang sesuai, ya mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya Tuhan punya rencana tersendiri bagi mereka. Artinya mereka orang-orang yang terpilih, ya. Orang yang dipilih oleh Allah, ya orang yang mengasihi Allah. Itulah mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Bahwa Allah itu akan bekerja, Rohnya bekerja, ya, di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengasihi Dia, ya. Bagaimana kita mengasihi Allah? Tentu kita akan mengikuti, melakukan semua perintah-perintah Allah, melakukan kehendak-Nya. Itu nyata dalam tindakan dan perbuatan kita. Dan ketika itu nyata di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita terpanggil. Ya, kita dipanggil menurut rencana Allah. Tentu ketika kita dipanggil atau dipilih oleh Allah, ya tentu kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk Allah. Tentu kita mau diubahkan hidup kita untuk seturut dan serupa dengan ilahi. Bagaimana pandangan kita, pemikiran kita, hidup kita yang selaras dan seturut dengan firman Tuhan. Ya karena itu ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang setiap waktu, setiap saat selalu bekerja di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, jangan pernah berpikir, Tuhan ini tidak pernah mendengarkan doaku. Kenapa Tuhan selalu tidak mendengarkan doa-doaku? Padahal saya sudah novena atau berbagai macam doa berulang kali. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saudara berkata demikian, saya katakan saudara bukanlah anak-anak Allah. Ya. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada rancangan manusia. Keinginan Tuhan itu berbeda dengan keinginan manusia. Rencana Tuhan itu lebih jauh berbeda daripada rencana manusia. Rencana Allah itu sempurna dan selalu yang terbaik bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memiliki masalah atau persoalan dalam diri kita, hadirkan dalam hati kita. Ya, hadirkan di dalam hati kita bahwa Tuhan menyertai kita, saudara. Bahwa Roh Kudus yang bekerja di setiap saat dalam kehidupan kita. Dia akan selalu mendidik kita, mengubahkan hidup kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kita kemudian dibentuk oleh Roh Kudus. Ya. Dan di dalam hati kita bersuka cita untuk selalu memuji Tuhan. Dan kita benar-benar mengasihi Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, segala tindakan perbuatan kita itu akan nyata dan kelihatan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari dalam setiap saat, setiap waktu, kita selalu mempersembahkan syukur pujian kita kepada Allah yang selalu menyertai kita dalam setiap saat.
dalam setiap waktu, dalam setiap perkara. Jangan kita memuji syukur pada saat kita mendapatkan sesuatu yang memang itu sesuai harapan kita. Tetapi ketika kita mengalami suatu masalah, ya, bahwa di mana kita mendapatkan hal yang tidak seperti yang kita harapkan dan itu mengecewakan bagi kita, lalu kita berbalik hati, ya, kita kecewa dan berbalik hati, tidak mau memandang pada kemuliaan Tuhan. Artinya kita jauh daripada Tuhan, saudara. Itu bukanlah suatu hal yang membenarkan iman saudara. Tetapi itu akan semakin membuat saudara jauh daripada Tuhan. Tapi ketika dalam persoalan apapun, baik itu saudara dalam saat bahagia atau dalam keadaan saat susah, ya, biarkan selalu dalam syukur dan pujian itu. Biarkan rasa syukur itu selalu timbul dan selalu kau persembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu memeliharamu, supaya Roh Kudus Tuhan selalu bekerja dan menjagamu dalam setiap saat dan dimanapun saudara. Dia akan selalu mengasihi dan selalu menyertai saudara, menuntun saudara kepada jalan kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percayalah bahwa ketika saudara mau dididik, mau diubah hidup saudara, bahwa saudara ketika ingin mempersembahkan seluruh hidup saudara untuk Tuhan, maka percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan saudara akan dipanggil seturut dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa selalu bersyukur dan tekun dalam berdoa. Juga selalu mendengarkan firman-firman Tuhan yang akan selalu mendorong iman saudara dan selalu menguatkan saudara dalam setiap waktu dan setiap saat dimanapun saudara berada. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang firman Tuhan, yaitu tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, semua ini bisa memberi manfaat dan meneguhkan iman saudara, menguatkan hidup saudara, dan membuat saudara semakin dekat kepada Tuhan, dan hati saudara selalu dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.